Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apa. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa bermanfaat dan selalu kita syukuri sehingga bisa menjadi barokah dalam hidup kita. Rekan-rekan, hari ini saya akan cerita tentang kisah seorang guru. Jadi ada guru yang ingin mengasah kecerdasan kepada para muridnya. Ya, kumpulkan murid-muridnya itu dan kemudian ya bertanya kepada mereka, "Wahai murid-muridku, aku ingin bertanya kepada kamu tentang beberapa hal. Silahkan kamu menjawabnya sesuai dengan kemampuan kamu." Maka sang guru kemudian bertanya, "Yang pertama, aku ingin bertanya kepada kamu, kira-kira apakah yang paling dekat dengan kamu dalam kehidupan ini?" Maka sang murid kemudian menjawab, "Yang paling dekat dengan aku adalah ibuku." Yang lain menjawab, "Ayahku." Yang lain lagi menjawab, "Adikku." Sang guru menjawab kemudian, "Salah. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kamu itu adalah kematian." Karena apa? Karena kematian itu bisa menghampiri kita, menghampiri kamu, menghampiri aku setiap saat, setiap waktu. Misteri kematian itu ada 3. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang kedua, kita tidak tahu di mana kita mati. Dan yang ketiga, kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana kita itu mati. Jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Yang kedua, aku ingin tanya kepadamu, kira-kira apakah yang paling jauh dengan kamu dalam kehidupan ini? Maka para murid menjawab, yang paling jauh dengan kehidupan aku adalah bintang yang jauh di angkasa, atau matahari, atau rembulan. Kemudian guru menjawab, salah. Yang paling jauh dari kamu itu adalah masa lampau atau masa lalu. Karena masa lalu itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hidup ini adalah antara masa depan dan masa lalu. Maka isilah hari-hari yang sekarang ini dengan amal-amal kebaikan, sehingga masa lalumu terisi dengan tabungan amal-amal kebaikan. Lalu yang ketiga, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kira-kira yang paling besar dalam kehidupan ini? Kemudian para murid menjawab, yang paling besar adalah matahari atau gunung. Sang guru menjawab, salah. Yang paling besar dalam hidup ini adalah hawa nafsu. Karena dengan nafsu itu manusia punya banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak kemauan. Tapi harus hati-hati dengan hawa nafsu itu. Karena orang akan melihat kebatilan, keburukan, kezaliman sebagai satu kebaikan ketika nafsunya sudah dipertuhankan, ketika nafsunya sudah tidak terkendalikan. Dan nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan bimbingan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, "Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi." Sungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada perbuatan yang jahat, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Dan keempat, aku ingin tanya kepada kamu, wahai muridku, apakah yang paling berat dalam kehidupan ini? Sang murid menjawab, yang paling berat adalah sebongkah batu yang besar atau besi
Ada yang menjawab matahari. Maka kemudian guru menjawab salah. Sesungguhnya yang paling berat dalam kehidupan ini adalah amanah atau tanggung jawab. Maka hati-hatilah dengan amanah yang dipikulkan kepada kamu. Karena semua amanat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Siapapun manusia, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipikulnya. Sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara, sebagai siapapun juga, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang kelima. Kira-kira apakah yang paling ringan dalam kehidupan di dunia ini menurut kamu? Kemudian para murid menjawab yang paling ringan adalah angin. Ada yang menjawab debu. Ada yang menjawab daun yang kering. Maka sang guru menjawab salah semua. Sesungguhnya yang paling ringan dari kamu itu adalah meninggalkan kewajiban sholat. Karena banyak orang, karena kesibukannya, kerepotannya, berbagai macam alasannya, kemudian meninggalkan kewajiban sholatnya. Padahal ketahuilah bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan diperiksa di yaumul hisab atau di hari perhitungan itu adalah kualitas dan kuantitas sholat kita. Perbaikilah sholatmu, jaga sholatmu, pertahankan sholatmu, karena itu yang akan pertama kali dihisab atau dihitung atau diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir, wahai muridku, apakah yang paling tajam menurut kamu? Maka sang murid menjawab pedang, pisau, dan lain-lain. Kemudian sang guru menjawab salah. Ketahuilah bahwa yang paling tajam dalam kehidupan ini adalah lidah. Dengan lidah maka orang bisa bahagia, senang, mendapatkan jalan yang benar. Itu karena ucapan-ucapan yang baik. Tapi bila mana lidah tidak terkendalikan, mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang menyakitkan, yang menyayat hati, maka kepedihan yang dirasakan oleh orang yang menerima ucapan itu tidak akan bisa sembuh seumur hidup. Maka agama menuntunkan kalau tidak bisa berkata dengan baik, maka diam itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Itulah 6 hal yang ingin aku tanyakan kepadamu, wahai murid-muridku. Jadi rekan-rekan yang saya cintai, itu adalah dialog antara guru dan para muridnya. Dan siapakah guru itu? Guru itu tiada lain adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, seorang filosof besar dalam Islam, dan tulisan-tulisannya banyak mewarnai kaum muslimin hingga saat ini. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.